Apa sih yang bikin seseorang itu bisa berhasil? Gimana caranya bisa berhasil? Jawabannya itu cuma satu, konsistensi. Oke. Kalau kamu ngebandingin antara orang yang pinter dengan orang yang konsisten, hasilnya akan lebih baik orang yang konsisten. Oke, even if kamu berada dalam energi feminin kamu tetap harus menjadi orang yang konsisten. Kenapa? Karena kepintaran, ide, tanpa konsistensi itu nggak ada apa-apanya sayang. Yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa menjaga konsistensi kamu. Oke, apapun yang kamu lakukan. Contoh kamu mau menurunkan berat badan, ya kamu harus konsisten dalam proses menurunkan berat badan itu. Kamu harus show up setiap hari. Kamu harus jaga pola makan kamu harus tetap olahraga. Walaupun ada hari-hari yang kayaknya kamu tuh berat banget ya untuk menjaga pola makan atau untuk olahraga ya. Contoh kamu lagi liburan, lagi cheat day, ya nggak apa-apa sesekali kamu makan makanan yang bikin kamu pleasure, bikin kamu senang. Tapi balik lagi besok, kembali lagi ke setelan awal ya. Kembali lagi ke konsistensi kamu. Oke? Ini bukan cuma tentang aku mau diet hari ini sampai 1 minggu ke depan aku harus turun 10 kilo, bukan seperti itu. Nurunin berat badan itu sehatnya adalah selama 1 minggu tuh at least turun 2 sampai 1 kilo tuh udah bagus banget. Bahkan ada yang cuma setengah kilo dalam 1 minggu. Tapi yang turun adalah apa? Body fat. Oke, lemak tubuh. Jadi untuk diet itu perlu konsistensi. Oke, for example, ya aku mau cerita pengalaman aku sendiri. Aku diet itu sebanyak 3 kali ya dalam my whole lifetime. Jadi setiap aku melahirkan itu berat badanku 98 kilo. Aku nurunin lagi sampai 68 kiloan. Ya, tapi dulu waktu gadis tuh berat badanku tuh mungkin sekitar 50 kilo aja. 52 kilo, 54 kilo, which is itu memang aku sangat ya lean ya, nggak kayak sekarang. Body fat aku tinggi, sekarang masih 30%. Tapi ketika sebelum aku diet, body fat aku lebih tinggi lagi, hampir 50%. Dan kakak nurunin 30 kilo itu waktunya berapa lama? 1 tahun. Ya, jadi habis aku melahirkan, paling nggak aku perlu 1 tahun dulu secara konsisten untuk mengembalikan berat badanku ke bentuk yang sebelumnya. Ya, which is kayak sekarang ini. Oke, so it takes time. Ya, dan harus konsisten. Walau di tengah-tengah aku diet itu mungkin katakan ada acara aku makan my pleasure food dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Balik lagi, konsisten lagi besoknya. Ya, ada glitch sedikit nggak apa-apa, tapi besoknya balik lagi. Olahraga juga gitu. Kalau hari ini kamu bisa olahraga 1 jam bagus, besok ternyata kamu ada meeting, ada kegiatan sehingga kamu cuma bisa olahraga 20 menit. That's good. Tetap kamu harus show up di 20 menit tadi. Bagus itu. 20 menit itu masih mending daripada enggak sama sekali ya. Jadi yang kamu bisa ya kamu lakukan. Oke, itu perihal diet. Ya. Perihal yang lain contoh. Kak, aku pengen merubah diriku jadi lebih feminin, ya. Aku akan berlatih cara berbicara dengan lebih sopan dan lembut karena aku ini mungkin dari suku tertentu, etnis tertentu yang ngomongnya kenceng gitu ya. Banyak banget kan kasus seperti itu. So nggak apa-apa, kamu coba. Dan konsistensi tadi itu ada challenge yang memang mungkin akan ada orang yang kok kamu kayak gini sih sok-sokan diet ya, ada yang nyinyir kok kamu sekarang sok-sokan lembut, sok-sokan beretitude. Nggak apa-apa, mereka dan segala pemikiran mereka itu bukan kamu yang bisa ngontrol. Yang kamu bisa lakukan adalah tutup kuping dan terus melanjutkan apa yang mau kamu lakukan. Goals kamu di mana ya udah kamu lanjutkan aja. Oke, jadi kalau kamu punya goals tertentu nggak apa-apa, kamu lanjutkan aja goals itu. Contoh lain, kamu ingin mendapatkan skill tertentu ya, ingin ngerubah karir
path atau ingin nge-switch, bikin perubahan yang tidak linear ya dari karir kamu pindah industri atau apa ya, kamu harus konsisten belajar di industri baru itu. Nggak mungkin kamu dalam sehari, 1 minggu, 2 minggu terus kamu langsung jadi ahli di situ, enggak. Kamu harus belajar. Kalau kamu ternyata mulai di industri ini, katakan kamu usia 30 tahun baru mulai di industri ini, ya udah kamu belajar lebih keras daripada teman-teman kamu yang lain yang udah memulai berada di industri ini dari usia 25 tahun contohnya. Ya, kamu kan ketinggalan 5 tahun, ya udah kamu belajar lebih keras dan lebih konsisten. Ya, percaya pada proses. Kalau aku sih gini, konsistensi itu sangat disukai ya sama alam semesta. Karena kita kan ngasih pesan yang kayak gitu terus. Jadi gini, konsistensi itu kayak kita ngasih pesan ke alam semesta kayak, oke, I want this, I will do this, ini terus, belum gitu ya. Sehingga nanti itu portal yang tadinya tertutup akan terketuk. Ya. Dan itu akan membawa kebaikan juga buat hidup kita, sayang. Ya, kita lebih berlimpah dari sisi itu. Ya, dari konsisten diet tadi ternyata kamu bisa buka opportunity baru ya, karena banyak mungkin pekerjaan yang memerlukan berat badan proporsional whatsoever ya. Dan aku personally juga pernah waktu itu coba kembali ke working market ya, waktu itu aku masih obesitas dan mereka request aku nurunin berat badan. So beauty privilege is real, okay? You need to enhance your appearance in this economy, okay? Di dunia yang seperti ini, you need to enhance your appearance, okay? Dan kamu nggak bisa menutup diri. Aku nggak mau kak kayak gini, soalnya aku self love. No baby, kamu kalau membiarkan dirimu obesitas tuh namanya bukan self love. Kamu harm yourself, kamu menghancurkan diri kamu sendiri, kesehatan kamu sendiri. It's not a part of self-love. Self-love itu ketika kamu berusaha menampilkan yang terbaik dan berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau kamu udah tahu obesitas itu nggak baik, ya kamu jangan ngelakuin itu. Ya, konsisten kuncinya. Oke, kak, aku punya gaji sekian. Dan ini gajinya nggak cukup untuk aku. What should I do? You are the one who knows what should you do. Change your career path. Tambahin skill kamu, jual diri kamu. Tambah income tambahan lagi ya. Cari income tambahan, multi income whatsoever. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang konsisten. Bohong kalau tanpa konsistensi itu lantas orang itu terus berhasil. Enggak. Bahkan orang-orang yang berhasil itu mereka konsisten gagal. Ya, mereka gagal beberapa kali, tapi mereka konsisten terus sampai mencapai keberhasilan. Dan keberhasilan pun itu nggak permanen ya. Nanti ada kegagalan lagi, ya udah harus kreatif lagi. Jadi yang paling penting adalah kita terus mencoba. Kita terus muncul, show up setiap hari. Apapun hasilnya, kembalikan ke alam semesta. Yang penting kamu udah ngelakuin yang terbaik yang kamu bisa. Lama-lama portal tadi yang ketutup, yang kamu dorong-dorong terus dengan konsistensi kamu, dia akan kebuka sendiri sayang. Jadi nggak perlu khawatir kamu ya. Pasti konsisten kamu itu membuahkan hasil. Oke, so menurutku yang paling penting dari semua hal ya, seperti kreativitas, kepintaran, intuisi dan lain sebagainya, yang paling penting adalah satu. Kamu harus konsisten. Gak bisa kamu mau bikin channel YouTube sehari, bikin konten sehari, terus udah, nggak bisa kayak gitu. Oke, kamu mau bikin sosial media kamu, Instagram sehari terus udah, nggak bisa kayak gitu. Kamu harus konsisten. Ya, sampai alam semesta menjawab konsistensi kamu tadi. So, thank you for watching. Semoga kamu semangat untuk konsisten apapun yang menjadi mimpi kamu. Thanks for subscribing to my channel. So, see you when I see you. Bye.